ST022027 Program Studi Pendidikan Non-Formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya di sini akan melanjutkan presentasi saya tentang manajemen pendidikan dengan bab 2, tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Topik pembahasan dalam presentasi ini yaitu ada 6. Yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Dan yang terakhir, peran kepala sekolah. What? Kepala sekolah? Apa itu kepala sekolah? Mari kita bahas. Nah teman-teman, konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kepala itu yang diartikan sebagai ketua atau pimpinan, dan sekolah yaitu lembaga pendidikan. Dan teman-teman, kepala itu bukan hanya ada di sekolah ataupun di organisasi, tapi kepala itu sering kita jumpai di lingkungan masyarakat seperti kepala desa, kepala dinas, dan kepala rumah tangga yang berkaitan dengan kepala itu jelas artinya itu ketua atau pimpinan, memimpin. Oke teman-teman. Next teman-teman, ada what? Syarat-syarat kepala sekolah. Emang kepala sekolah punya syarat-syarat? Ya, mari kita bahas. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang pertama, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah yaitu yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang berakreditasi B. Nah, jadi teman-teman kita harus minimal pendidikan itu S1 atau diploma 4. Jika di bawah itu seperti SMP, SMA maupun SD, apalagi SD ya teman-teman, jelas tidak bisa. Selanjutnya, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Nah, jadi jelas ya teman-teman, jika teman-teman ingin mencalonkan diri sebagai kepala sekolah, jika umur teman-teman sudah lebih dari 56 tahun, itu tidak bisa lagi mencalonkan. Dan selanjutnya memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolahnya masing-masing. Dan kecuali taman kanak-kanak yang sekurang-kurangnya pengalaman mengajarnya cuma hanya 3 tahun. Jadi jelas ya teman-teman, kalau ingin menjadi kepala sekolah harus memiliki pengalaman mengajar terlebih dahulu. Nah, setidak-tidaknya 5 tahun, itu pun sesuai dengan peraturan dari sekolah-sekolah itu tersebut. Dan yang terakhir, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil PNS, dan bagi yang non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan tersebut. Jadi ada ketentuannya ya teman-teman, kalau PNS bagaimana dan non-PNS bagaimana, tidak sembarangan. Nah teman-teman, terus yang ketiga yaitu ciri-ciri kepala sekolah. What? Ciri-ciri kepala sekolah? Mari kita bahas. Ciri-ciri kepala sekolah yang efektif menurut Kusno Ridlo 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi teman-teman, visi itu diwujudkan secara bersama. Tidak mungkin visi itu hanya diwujudkan oleh kepala sekolah itu sendiri. Itu tidak bisa, namun mereka bekerja sama untuk mewujudkan visi tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Jadi kita harus memiliki, sebagai kepala sekolah yang baik, harus memiliki harapan yang tinggi. Wah, siswa saya harus begini, wah kinerja staf saya harus gini-gini, harus memiliki harapan. Baiklah, selanjutnya itu yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, itu mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan menyerancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Jadi teman-teman, kepala sekolah juga harus memikirkan bagaimana pemanfaatan waktu itu digunakan secara baik-baik dan tidak terbuang sia-sia.
Baiklah, selanjutnya yang kelima, yaitu mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Jadi kepala sekolah itu harus berpikir secara kreatif ya teman-teman. Terus yang keenam, memantau prestasi siswa secara individual maupun kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Jadi seandainya ada siswa yang pintar bahasa Inggris ataupun matematika atau pandai dalam olimpiade lainnya, kita harus mengarahkan mereka untuk ayo ikut olimpiade atau mengikuti kejuaraan lain-lainnya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke yang nomor 4, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Nah teman-teman, menurut Purwanto, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yakni harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya, sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia, yakni bersifat nasional demokratis. Nah, jadi teman-teman, sebagai kepala sekolah harus memiliki perubahan, baik sifat. Sifat itu seperti contohnya disiplin, jujur, rasa hormat, atau rasa empati, dan lainnya. Dan harus memiliki perubahan secara luas maupun kemajuan sekolah tersebut atau berkembangnya sekolah tersebut. Nah, jadi teman-teman, kepala sekolah juga mempunyai tugas pokoknya sebagai kepala sekolah. Yang pertama, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi, misi, dan tujuan. Jadi sebagai kepala sekolah bukan hanya merumuskan, bukan hanya menetapkan, bukan hanya mengembangkan, namun ketiga-tiganya yaitu merumuskan, menetapkan, mengembangkan visi, misi, dan tujuan dia sebagai kepala sekolah. Dan yang keempat itu adalah membuat rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Jadi dia sebagai kepala sekolah harus mempersiapkan rencana kegiatan selama masa jabatan dan anggaran sekolah seperti biaya pendaftaran, biaya per bulan, biaya pakaian, dan biaya lainnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan yang kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. What? Fungsi? Mari kita bahas. Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer. Yang pertama, bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua, menggunakan waktu dan sumber yang terbatas dan mampu menanggapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, menjadi juru penengah. Yang keenam, seorang politis. Yang ketujuh, seorang diplomat. Dan yang ke-8, mempertimbangkan setiap keputusan. Jadi teman-teman, seorang kepala sekolah tidak sembarang mengambil keputusan, harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keputusan yang akan diambil. Oke teman-teman, pembahasan yang terakhir yaitu peran kepala sekolah. What? Peran kepala sekolah? Mari kita bahas. Oke teman-teman, seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran. Yang pertama, peran pribadi, kepala, kepemimpinan, penghubung, pengetahuan, juru bicara, peran dalam keputusan, wiraswastawan, pemecah waktu, pengalokasi sumber daya, dan perundingan. Nah teman-teman, jadi peran sebagai kepala sekolah itu sangat banyak, bukan? Nah, jadi teman-teman yang ingin menjadi kepala sekolah bisa memerankan 10 peran ini. Menarik, bukan?